syukur, sembah dan hormat hanya buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memberikan yang terbaik. Kami mau melakukan yang terbaik. Dan kami sudah melakukan yang terbaik. Apa yang ada di hati kami, apa yang ada di mulut bibir kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau terus bawa hati hidup kami, keluarga kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terbaik yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Kau berkati, Kau urapi setiap dari kami Tuhan, untuk tetap terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau dimanapun kami berada, di dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Buat kami Tuhan, terus hati kami, mulut bibir kami keluar pujian, penyembahan, hormat, ucapan syukur hanya buat-Mu. Terima kasih buat pagi yang baru, terima kasih kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih satu minggu penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh datang Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk kami datang Tuhan untuk belajar. Dan kami pulang, kami dipulihkan. Kami pulang, kami disembuhkan. Kami pulang, kami diperbarui. Segala sesuatu yang seminggu kemarin kami ubah semua Tuhan. Untuk segala sesuatu kami persiapkan untuk minggu yang baru. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih, berbicara buat hamba-Mu, berbicara buat setiap dari kami Tuhan. Kuduskan, sucikan panca indera kami, untuk kami tidak hanya bisa mendengar, tapi kita bisa melihat, mencium, memencak, bahkan meraba hadirat-Mu yang terus Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan firman Tuhan, kami mau serahkan pelajaran yang hari ini akan kami belajar bersama-sama di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat kepercayaan buat Bapak dan Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu pengurus di tempat ini, memberikan kepercayaan, kesempatan untuk saya bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kita mau sama-sama semua belajar bahwa segala sesuatu sampai kapanpun kita masih terus belajar. Setiap hari, setiap saat kita terus belajar. Belajar firman Tuhan, belajar bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Perkenalkan diri, nama saya Sally, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Puji Tuhan, Tuhan percayakan gereja Kemuliaan Zion Blok M. Nanti ibadahnya setiap hari Minggu jam 2. Puji Tuhan, semua Tuhan kerjakan buat saya dan keluarga untuk menjadi family church. Masuk tahun yang ketiga tahun ini, sudah 2 tahun kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya punya 3 anak laki-laki. Maaf suami saya tidak bisa hadir karena sedang ada yang diurus untuk PKS Blok M. Dan saya 2 anak saya sudah keluar dari rumah karena mereka sudah dewasa, ada 29 tahun, 26 tahun, dan yang paling kecil 15 tahun. Dan begitu banyak pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga sebelumnya. Saya baru belajar, saya baru diberikan kepercayaan, kehormatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi hamba Tuhan, dan terus saya mau menyerahkan semua hidup saya, mau menyerahkan semua apa yang ada yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan saya bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi kehendak Tuhan berbeda. Tuhan memberikan panggilan buat saya, dan walaupun jujur saya sebagai manusia masih suka agak ragu, masih suka deg-degan, masih suka nggak percaya diri, tapi saya serahkan semua untuk Tuhan. Saya bilang Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memampukan saya, dan Tuhan yang terus memberikan hikmatnya buat saya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Karena setiap kehidupan kita
masing-masing, baik saya juga pribadi ya, banyak hal yang kita alami, semakin hari semakin tidak gampang. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan doa-doa kita dijawabnya berbeda dengan apa yang kita mau. Untuk itu ini pengalaman saya pribadi bahwa jangan menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kalau kita menyerah begitu saja dengan gampangnya karena pasangan hidup kita, karena gereja kita, karena pekerjaan, atau mungkin karena studi kita ada hal-hal yang tidak nyaman, kita nyerah aja deh. Gak bisa. Kita gak boleh menyerah, kita anak-anak Tuhan, kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak percaya, orang-orang percaya. Untuk itu saya mau membagikan, jangan menyerah ini terus kita pegang, karena inilah yang saya juga gumuli, sedang saya jalankan dan saya terus pelajari setiap saat. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Perlombaan yang diwajibkan kepada kita semuanya. Hidup ini ternyata perlombaan. Hidup ini ternyata ada hal-hal yang harus kita kejar, harus kita selesaikan, harus ada kemenangan. Dan pasti kita semua juga nggak mungkin ya mau kalau kita kalah. Apapun, itu sifat kita manusia untuk kita bisa terus mau menang. Tapi bukan menang sendiri, mau menang untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan. Kita semuanya pasti ingin di dalam setiap perlombaan kehidupan kita maunya menang. Kita nggak mau ketinggalan. Kalau perlombaan lari kita nggak mau ketinggalan di belakang. Maunya paling depan, pasti. Dan segala sesuatu kalau kita kalah, pasti kan ada rasa, aduh kok bisa kalah, aduh, atau mungkin ujian bisa gagal. Ini pasti saya kurang belajar, pasti saya kurang tekun, saya pasti kurang. Banyak hal yang membuat perlombaan itu yang kadang-kadang belum kita selesai, baru di tengah jalan ada suara-suara atau mungkin ada keadaan yang membuat kita akhirnya stop aja dulu deh, gue gak ikutan lagi perlombaan ini, aku selesai deh, biar aja teman-teman yang maju, aku yang udahlah kayaknya memang segini aja nih gitu, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak pinter, saya nggak bisa deh, saya kayaknya nggak layak. Ada sifat atau sikap kita yang dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, yaitu setiap hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau rasanya menang. Tapi pada saat kita mau menang, pada kita berlomba, ada hal-hal yang merintangi kita, ada hal-hal yang menghalangi kita, ada hal-hal yang membuat kita stop, atau bahkan banyak hal-hal yang membuat kita down. Tapi di sini mari kita belajar bahwa perlombaan yang saya pelajari di sini adalah merupakan ujian, kesempatan yang Tuhan berikan seumur hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita terus masuk ke dalam perlombaan ini, apapun itu, siapapun kita semuanya mengalami, kita semuanya harus mengikuti perlombaan.
yang sudah memang Tuhan wajibkan buat kita. Apa yang poin pertama yang kita bisa lakukan untuk kita bisa berlomba, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi goal kita tanpa ada halangan atau rintangan? Yang pertama adalah meninggalkan beban dan dosa yang merintangi. Banyak hal yang menghalangi kita, banyak hal yang membebani kita, banyak hal yang menghambat kehidupan kita. Orang tua, pasangan hidup, kakak adik, sahabat, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan maaf, hamba-hamba Tuhan yang kita percaya, tapi bisa membuat kita down, apapun itu alasannya. Mau nggak kita semuanya saat ini, pagi ini, kita mau melepaskan semua beban, kita mau melepaskan semua dosa-dosa kita yang merintangi, yang menghalangi. Ada hal sedikit kecil yang kita gak puas dengan hamba Tuhan atau dengan sesama kita pelayanan. Ada hal yang kita memendam rasa dari anak kita, dari orang tua kita, tapi itu tidak terselesaikan. Kita gak bisa, beban itu kita gak bisa terus bawa. Kalau kita mau berlomba, kalau kita mau lari, kalau kita mau terus maju, beban itu harus kita lepaskan. Dan dosa-dosa yang kita sudah lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, harus kita selesaikan. Karena apa? Kita bisa mengikuti perlombaan ini dengan ringan, dengan baik. Kalau masih ada beban, masih ada kepahitan, masih ada kesedihan, masih ada ngegerutu, masih ada hal-hal yang membuat enggak deh, kamu aja yang maju, saya enggak. Itu nggak akan pernah bisa kita berlomba. Nggak mungkin kita bisa lari, kita nggak mungkin bisa naik sepeda secepat mungkin untuk kita bisa ke garis finish. Mari kita melepaskan diri dari segala kebiasaan buruk, kebiasaan hobi-hobi kita yang buruk. Ayo kita lepasin. Ini yang terjadi juga buat saya pribadi. Saya tidak pernah terpikir untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah terpikir semua kehidupan saya nyaman, kehidupan saya sungguh luar biasa enak. Tapi ternyata kenyamanan itu membuat saya lupa, membuat saya mengandalkan manusia, mengandalkan uang yang saya punya, mengandalkan suami saya. Tapi inilah yang Tuhan mau belajar, bahwa kita harus meninggalkan semua beban itu. Kita semua meninggalkan dosa itu. Banyak kebiasaan buruk, hal-hal yang gak penting yang saya lakukan, keterikatan akan dunia, cara hidup yang gak berguna, buang waktu percuma untuk sesuatu yang gak jelas, dan cara pikir kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kelakuan-kelakuan kita, bahkan sikap kita, bahkan sebagai istri, saya pernah melawan suami saya marah-marah terus sama anak saya. Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya bagaimana saya bisa berlari, bagaimana saya bisa melakukan perlombaan ini kalau saya masih sebel sama suami, masih sebel sama anak-anak. Rasanya saya paling benar, rasanya saya paling bagus di antara teman-teman saya. Itu yang kita harus lepaskan. Lepaskan semua dari hobi, dari kebiasaan buruk, dari hal-hal yang kita jadi terikat akan dunia ini, akan dosa terutama, kita tinggalin. Ayo kita lepasin. Karena kita bisa mengikuti perlombaan, kita akan dapat nomor daftarnya kalau kita bisa tinggalin itu semua. Kita nggak mungkin bisa melakukan semua ini sendirian. Kadang-kadang kita udah rasanya udah benar, tapi ada hal-hal yang menjegal, ada hal-hal yang membuat kita down. Tapi itulah kita terus berserah kepada Roh Kudus, karena melalui Roh Kudus kita akan ditolong, kita akan dihibur, kita akan dibimbing, kita akan diajar, kita akan dimampukan. Terus kita undang Roh Kudus masuk ke hati kita. Terus kita minta Tuhan untuk terus mengubah kita dari setiap beban, apapun itu, kebencian, kekecewaan, kesedihan, masa kecil yang tidak bahagia. Jangan ingat-ingat lagi, lepasin aja semuanya. Nggak perlu kekecewaan dengan orang di dalam bisnis kita, mungkin dosen kita, mungkin kakak pelayanan kita, mungkin siapapun itu, orang-orang terdekat sekalipun. Lepasin.
Jangan dimasukin, jangan taruh beban itu terus, jangan dosa itu terus mengintip buat kita. Lepasin semuanya. Karena apapun yang kita lakukan, kita mau melakukannya seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk kita bisa menjadi seperti karakternya Dia, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Bagaimana bisa menjadi seperti Dia? Bagaimana bisa menjadi seperti karakter seperti Yesus? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan setiap hal-hal yang kita nggak mau lihat lagi ke belakang. Dosa-dosa udah tinggalin, udah busuk, nggak akan jangan dibawa-bawa terus. Dan kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang harus kita lakukan, mengaku dosa. Kalau kita nggak mengaku dosa, kalau kita nggak ada kerendahan hati untuk kita bisa meminta Tuhan untuk mengampuni setiap apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa yang lalu, kita nggak akan pernah bisa mengikuti perlombaan ini. Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni semua dosa kita, apapun itu, sehitam apapun, sejelek apapun. Dia adalah setia dan adil, dan terlebih lagi Dia menyucikan kita semua dari segala kejahatan. Yang kedua yang saya pelajari, perlombaan ini harus diselesaikan dengan tekun. Tekun sama dengan rajin, sama dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita nggak rajin, kita nggak tekun, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah bisa mengikuti perlombaan ini. Terus kita taruh visi kita terus taruh misi kita terus taruh goal kita, apapun susahnya, apapun beratnya, apapun nggak mungkinnya buat kita. Tapi ini yang terus kita harus lakukan, kita harus tekun, kita harus rajin, kita harus sungguh-sungguh, apapun, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan. Kalau kita bisa mengalami masalah, kemudian kita stop, berhenti di tengah jalan, kita nggak suka dengan salah satu orang yang ada di dalam kehidupan kita nggak bisa keluar begitu saja, atau kita nggak bisa lepas begitu aja. Kita harus terus dengan tekun, kita terus bisa menasehati, kita bisa bahkan menasehati diri kita sendiri, bahkan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terus bertekun, terus rajin, terus sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Kalau saya terus udah rajin, saya udah sungguh-sungguh, tapi ternyata saya nggak dihargai, ternyata saya disepelekan, ternyata saya begitu aja tuh. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita tekun, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita rajin, kita lakukan buat Tuhan loh. Walaupun itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita ketemu sama orang, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melakukan semua kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Untuk kita sungguh-sungguh berbuat segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus di Ibrani 11, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah, di mana orang-orang kudus tersebut, mereka mungkin hidupnya sama seperti kita, seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simeon, Yefta. Mereka orang-orang kudus. Daud, Samuel, kita bisa dibaca di Ibrani 11. Mereka pasti mengalami hal yang sama seperti kita dalam menghadapi panggilan Tuhan, dalam menghadapi perjalanan bersama dengan Tuhan.
bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan pasangan hidup kita, bagaimana dengan hubungan kita dengan orang tua. Mereka semua lakukan, mereka semua jalankan. Sampai akhirnya mereka disebut orang-orang kudus, sampai mereka disebut nabi, pahlawan, hamba Tuhan yang diurapi dan tercatat di dalam Ibrani 11 itu. Saya yakin mereka semua akan mengalami semua hal-hal seperti yang kita alami saat ini. Bahkan mungkin sebagian dari kita hidupnya udah lebih nyaman karena teknologi yang canggih, karena peradaban yang sudah berbeda. Kita nggak perlu naik ontak panas-panas, kita nggak perlu berjalan kaki di padang gurun yang panas dan dingin kalau malam hari. Semua sekarang ini keadaannya sudah menjadi nyaman. Tapi ketekunan, kesungguhan, kerajinan itu yang terus Tuhan mau untuk kita bisa memenangkan dalam perlombaan ini. Apapun itu, kita terus mau berjalan bersama dengan Dia. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Siapa yang memerlukan ketekunan? Semua dari kita. Siapa yang mau melakukan kehendak Allah? Semua dari kita. Siapa yang mau memperoleh apa yang dijanjikannya itu? Semua dari kita. Mari kita belajar untuk kita tekun, untuk kita lebih bertekun lagi, kita lebih rajin lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjalankan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan keseharian kita, aktivitas kita, di mana kita bertemu dengan begitu banyak orang. Apakah kita mau kasih lihat bahwa kita orang percaya tapi kita nggak tekun, kita males-malesan, kita asal-asalan hidupnya, kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya apa yang kita lakukan buat Tuhan akhirnya jadi kembali kepada manusia. Dan orang melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengecewakan, dan mereka lihat, ya orang Kristen ternyata kayak gitu. Akhirnya Tuhan kita yang kasihan, Tuhan kita yang melihat kalau kita males-malesan, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak tekun, kasihan Tuhan. Tuhan kita udah menyelamatkan kita disebut orang Kristen, orang percaya. Akhirnya melalui perbuatan kita, melalui sikap kita yang ogah-ogahan, Tuhan kita yang dipermalukan. Yang ketiga, perlombaan harus dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin di dalam iman. Tanpa iman, kita tidak bisa melihat Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 1, saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya iman itu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita semuanya keselamatan, kebenaran firman-Nya, yang sudah memberikan contoh kehidupannya, yang sudah memberikan salibnya buat kita. Inilah kita harus lakukan segala sesuatu dalam perlombaan ini dengan iman. Kembali lagi ke Ibrani 11, tidak mungkin orang-orang kudus ini tidak hanya mereka tekun, tapi mereka punya iman. Kalau mereka nggak punya iman, mereka nggak percaya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan buat Tuhan, mungkin ya udah stop sampai di situ aja. Nggak mungkin keluar dari zona nyaman, nggak mungkin keluar dari negerinya untuk kembali ke tanah perjanjian, nggak mungkin mau keluar dari Mesir, nggak mungkin banyak hal yang nabi-nabi, hakim-hakim, bahkan pahlawan-pahlawan bisa mau melakukan perlombaan itu
dengan kemenangan kalau mereka tidak punya iman, kalau mereka tidak punya kepercayaan akan kehendak Tuhan. Kita yang sekarang sudah lebih nyaman hidupnya, kita sudah bisa belajar dari firman Tuhan yang begitu gampangnya, nggak perlu buka kertas, scroll seperti zaman dulu, dimana kita bisa melihat semua kejadian demi kejadian yang ada di dalam Alkitab ini, bahwa segala sesuatu kita lebih dimudahkan dalam hidup ini. Kita nggak perlu lagi cari ini dan itu, kita bisa Google dengan gampangnya, kita bisa mencari jawabannya, kita bisa dengan lebih nyamannya kita belajar bagaimana mata kita tertuju kepada Yesus dengan melalui iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah iman itu akan mati? Kalau kita nggak pakai, kalau kita nggak yakin sama iman itu pasti mati. Dengan iman, saya percaya suami saya diubahkan. Suami saya orang yang sangat keras, sangat keras, dominan, ngaturnya minta ampun, luar biasa. Ini dulu ya. Kalau diajak ke gereja sakit perut, mules, pusing. Tapi saya percaya dengan iman bahwa suatu saat suami saya diubahkan, suatu saat suami saya dipulihkan. Saya ke gereja sendiri dengan anak-anak, saya ke ibadah, saya cari Tuhan, saya cari ke ibadah wanita, seminggu saya belajar terus 15 tahun yang lalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah ada tahun-tahun di mana suami saya lebih parah. Karena apa? Kembali lagi, perlombaan itulah yang harus saya lakukan. Untuk saya bisa memenangkan jiwanya dia. Bukan saja saya mau menang sendiri, enggak. Tapi justru saya memenangkan jiwa dia, memenangkan anak-anak. Mulai Tuhan rubah. 9 tahun rumah saya setiap hari Jumat malam dibuka untuk ibadah persekutuan doa. Tidak ada satu kali pun suami saya ikut. Karena telepon ke rumah, kalau ibadahnya udah selesai baru suami saya pulang dari kantor. Tidak ada perubahan. Tapi terus saya dengan iman, saya percaya Yosua 24 ayat 15, aku dan si istri rumahku kami akan mau beribadah atau kami mau melayani Tuhan. Terus saya pegang itu. Anak saya yang pertama kemana, yang kedua kemana, yang ketiga waktu itu masih kecil, masih bayi. Tapi saya terus punya kerinduan, saya punya harapan bahwa Tuhan bisa memberikan saya ayat ini menjadi kekuatan. Di mana saya dan isi rumah saya akan melayani Tuhan dalam versi bahasa Inggrisnya. Saya percaya Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Setiap hari Jumat dengan keluarga saya, kita buka rumah untuk persekutuan doa. Tahun keberapa rumahnya kebakaran, habis semuanya. Alat musik yang kita cicil satu persatu habis, dan lucunya yang terbakar awalnya itu adalah ruang musik. Jadi ruang musik yang pertama korslet mungkin ya, saya juga nggak ngerti. Sampai rumah saya habis, kita ngungsi ke rumah adik saya 1 bulan. Kita mulai ngontrak, kita mulai beresin puing-puing, sepatu saya rusak, hitam semuanya, mobil satu meleleh. Itu luar biasa. Tapi saya percaya, saya punya iman yang kuat bahwa ini semuanya tidak menentukan bahwa saya terus give up sama Tuhan, untuk saya menyerah sama Tuhan. Kita nggak bisa ibadah, mau ibadah di mana? Kita mulai pindah tempatnya, seminggu sekali pindah. Yang tadinya ada 60 orang di persekutuan doa, mulai menyusut, akhirnya keluarga lagi, kakak, adik, mama, kakak, adik, sepupu. Cuma itu, hilang semua jemaatnya. Karena bingung, pindah-pindah dari hari Jumat yang hari yang paling macet ya, kayaknya agak repot. Dan kenyamanan itu tiba-tiba hilang. Saya kalau hari Jumat senang banget bersihin WC-nya, siapin tisunya. Saya menganggap bahwa saya sedang mempersiapkan Tuhan Yesus yang datang. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan terbakar. Semuanya habis. Sepatu saya habis semuanya. Selemari-lemarinya kebakar. Mobil kesayangan saya, nomor kesayangan saya habis, meleleh.
Dan terlebih lagi, saya terus mulai membangkitkan diri saya sendiri. Banyak orang mencemooh, itu rumahnya buat ibadah, kok kebakaran? Coba. Begitu banyak kata-kata yang masuk, yang saya dengar pada saat kita jatuh, pada saat kita mengalami musibah. Yang datang cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tapi kalau kita pesta, yang datang 200 orang. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak akan pernah bisa melihat bahwa mata saya tertuju kepada Tuhan. Bukan karena cuma buka rumah, gaya-gayaan, mau sok-sokan, sok rohani. Tapi itulah yang saya lakukan, bahwa mata saya tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin saya ke dalam iman. Dan suami saya yang sangat-sangat keras mulai memikirkan gimana ya ibadahnya, mulai terus dibentuk, suami saya dibentuk terus, anak-anak saya dibentuk. Bagaimana kita kesusahan, bagaimana kita nggak tahu lagi mau ngambil baju juga nggak tahu, karena sampai seminggu 2 minggu kita udah nggak bisa lihat rumahnya karena udah terlalu hitam, semuanya hitam. Apa yang kita mau belajar hari ini, bahwa kita jangan menyerah. Bukan hanya saya dan keluarga yang mengalami ini, perlombaan, kita semuanya ada hal-hal di mana kita mengalami masalah. Jangan sampai kebakaran, hati-hati dicek rumahnya, korslet itu, listrik itu penting. Tapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, itu pasti ada rencananya Tuhan, ada maksudnya Tuhan untuk kita bisa terus percaya Tuhan, percaya. Biarin deh rumahnya kebakaran, biarin orang mau ngomong apa, biarin. Tapi buktinya suami saya kembali, suami saya lebih lembut, suami saya lebih belas kasihan. Akhirnya suami saya mulai pelan-pelan ibadah di mana, di tempat yang aneh-aneh. Pokoknya nggak mau berhenti, ibadah nggak mau berhenti. Mulai dari situ suami saya diubahkan, anak-anak saya udah mulai ngerti. Jangan menyerah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah menyerah. Tidak boleh menyerah dengan panggilan. Kita jangan menyerah terhadap pelayanan kita. Walaupun kita menerima hal-hal yang tidak nyaman, jangan menyerah. Kita lakukan, kita pandang mata kita buat Yesus. Buat Dia, cuma buat Dia. Kalau kita menyerah, kita bukan menyerah buat orang itu, kita menyerah buat Tuhan. Terus apa yang terjadi kalau kita nyerah sama Tuhan? Mata kita mau tertuju tapi kita nyerah, artinya kita menyakiti Dia. Itu yang saya pikir waktu itu. Saya hampir menyerah waktu kebakaran itu. Saya hampir menyerah. Kayaknya biasa-biasa aja deh. Kemarin saya asik-asik aja tuh, gak pernah ada problem. Tapi begitu mulai ikut Tuhan, kok ada aja yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya terus. Gak gampang. 6 bulan kita kontrak rumah, kita beresin semua asuransi yang nggak begitu cepat, sampai setahun baru bisa. Wah, itu luar biasa. 1 tahun yang sangat menyedihkan. Tapi di situ semua adik-adik saya dirubah. Adik-adik saya yang tadinya ke gereja ya, setiap hari Minggu, saya punya 5 adik. Jangan lupa ke gereja, ayo jangan terlambat. Semua saya gituin. Sekarang enggak. Setelah itu semuanya, apa yang saya pelayanan kemana ikut, pelayanan kesini ikut, semuanya ikut. Semuanya sampai sesuaminya yang ke gereja mungkin cuma Natal sama Paskah aja. Semua saya ikut. Mulai dari situ mulai perbaiki. Dan itulah, kalau kita tidak menyerah, akhirnya rumah saya hilang, kenyamanan saya hilang. Tapi saya mendapatkan suami saya, anak-anak saya, kita melayani Tuhan lebih lagi, adik-adik saya, mama saya, sepupu saya, dan bahkan itu sekarang Tuhan percayakan melalui ketidakmenyerahan yang Tuhan berikan buat saya. Suami saya 3 tahun yang lalu mulai belajar mau dibaptis. Padahal waktu mau dibaptis, saya udah dibaptis, enggak, saya nggak bisa, nggak mau. Gitu
gitu. Sampai anak saya yang paling kecil, papa please tolong dong yuk baptis yuk sama-sama. Akhirnya 2 tahun setengah yang lalu suami saya yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk buka gereja. Sampai ketemu dengan Pak Gembala, Pak Gunadi, itu prosesnya luar biasa. Kalau kita nggak menyerah, kita nggak pernah tahu mungkin kebaikan apa yang Tuhan sedang lakukan. Bahkan situasi yang pada saat itu kita stop, kita berhenti, justru berkat Tuhan itu akan berhenti juga dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah. Dengan kesulitan, dengan masalah, dengan beban, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, siapapun, mari kita lakukan pekerjaan kita, panggilan kita, studi kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Dia, dengan iman percaya kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Perlombaan apa yang kita jalani terakhir, yang saya pelajari, yang kita pelajari dari Ibrani 12:1 dan 2 ini. Yang terakhir adalah perlombaan yang kita jalani ini harus dengan sukacita. Karena sukacita itu disediakan Tuhan, disediakan buat kita semuanya. Tuhan menyediakan itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah sekali lagi, bersukacitalah. Tidak ada yang bisa memberhentikan panggilan kita, tidak ada yang bisa memberhentikan sikap baik kita kepada orang lain, tidak ada yang bisa memberhentikan semua apa yang menjadi jalan hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Anak saya yang pertama keluar dari pelayanan. Anak yang sungguh-sungguh, anak yang pintar, anak yang luar biasa. Saya sekolah Bible sama dia sama-sama. Khotbahnya bagus sekali, penafsirannya bagus sekali. Tapi saya mengalami problem dengan anak ini. Tiba-tiba dia left the group, meninggalkan grup pelayanan kita. Awalnya saya nangis 7 minggu, karena setiap pelayan Jumat Minggu atau kita keluar kota atau kita doa kemana dia selalu yang nemenin saya. Tiba-tiba setahun terakhir ini dia down. Nangis, saya nangiskan luar biasa. Pertama sedih, kedua malu juga ya. Punya jadi gembala, jadi hamba Tuhan, kok anaknya nggak ada, yang tadi di multimedia mana dia, ini semua orang nanya mana. Tapi itu nggak bisa memberhentikan sukacita saya untuk melayani Tuhan. Saya tahu pasti Tuhan menjaga dia, saya tahu pasti Tuhan menyertai dia, dan rencana waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan yang akan terjadi buat anak ini, sampai dia bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan sendiri. Dia diubahkan, dia dijamah. Percuma kita sebagai orang tua, kita udak dia, kita teleponin. Wah, saya kalau telepon dia udah dari pagi, siang, sore, malam terus sampai dia pusing sendiri, marah. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, biar hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Kenapa? Tuhan mau merubah saya lebih lagi, membentuk saya lebih lagi. Dengan persoalan anak nggak gampang. Anak yang saya kasihi, anak yang saya harapkan, anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tiba-tiba left the group. Apa yang dia kerjakan hilang. Tapi puji Tuhan, saya sekarang punya 3 anak rohani di rumah. Mereka semuanya sama-sama sekolah Bible, dan mereka bertiga, salah satunya Roy, silakan berdiri. Ini salah satu anak rohani. Tuhan baik. Saya nggak mau hilang sukacita saya. Tuhan gantikan ada 3 anak rohani yang sama-sama melayani Tuhan, yang sama-sama mengurus semua gereja, pelayanan, bahkan hari ini Roy mengantar saya. Puji Tuhan, tidak ada lagi yang harus saya takutkan, tidak ada lagi yang membuat saya berhenti dari sukacita. Saya melayani Tuhan, gak tergantung dari manusianya, walaupun itu anak, walaupun itu suami,
Walaupun itu orang tua, walaupun itu orang yang terdekat, saya nggak mau. Saya mau terus bersuka cita. Saya mau terus bersuka cita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari-hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari kita harus bersorak-sorak. Setiap hari kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau saya khawatir, kalau saya mulai sedih, saya mulai galau, saya mulai gimana anak ini, kenapa begini, kenapa begitu, saya terus bawa dalam doa. Saya telepon dia, saya nggak mau ngomong, saya cuma mau berdoa. Kita berdoa, saya terus doa, saya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gak bisa kita menyelesaikannya sendiri. Apa yang kita pelajari hari ini? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa memenangkan perlombaan ini, mari kita tinggalkan beban. Kita lepasin semuanya. Gak perlu lagi digendong-gendong, gak perlu lagi diangkat-angkat. Lepasin kepahitan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, lepasin, gak ada gunanya. Dosa-dosa terlebih lagi. Apapun yang menghalangi, merintangi kita, apapun yang sudah kita lakukan, intimidasi iblis, kan lo begini, lo begitu, kamu gak layak, kamu begini. Lepasin di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, ketekunan. Kita harus tekun, kita harus rajin, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan kehendaknya. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita masing-masing, ayo kita lakukan sama-sama. Sebagai orang tua menjadi lebih baik lagi, sebagai anak lebih baik lagi, sebagai kakak adik, sebagai teman-teman sesama pelayanan, ayo kita ubah semuanya, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan perlombaan yang harus kita lakukan adalah terus mata kita fokus, tertuju kepada Dia, karena Dia yang memimpin kita kepada iman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Yang terakhir, sukacita. Walaupun tadi pagi ada masalah, walaupun tadi pagi kesel-keselan, beresin. Sebelum masuk gereja, maafin saya ya. Suami istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sukacita. Gereja Blok M adalah family church. Jadi yang ada di dalamnya adalah keluarga, adik kakak, orang tua, sepupu, sahabat, pokoknya semuanya dekat. Satu sama lain berkaitan. Nah, repotnya kalau family church, kalau ada satu yang ngambek karena family kan, kakak, adiknya. Kadang-kadang saya juga, kamu sih begini, adik-adik saya gitu, kamu ini terlalu gini sih, terlalu ngotot, terlalu memaksa gitu kan. Jadi lebih susah lagi gitu, karena ya ampun, kayaknya niatnya baik deh, kok bisa begini. Tapi kembali lagi, terus sukacita. 2 tahun Tuhan bawa gereja ini luar biasa. Banyak perubahan, banyak problem, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi itulah perlombaan kita, di mana saya dan keluarga bisa berjalan, bisa melihat ternyata pas begitu kita lewati masalah yang satu, oh segitu aja masalahnya. Kita berjalan lagi ngadepi masalah, mulai sekarang pegangan tangan, semuanya pegangan tangan, berdoa pegangan tangan. Udah nggak ada lagi doa masing-masing. Setiap jam 11 kita doa sama-sama. Siapa yang bisa? Kemudian sekarang diganti jam 5 sore. Siapa yang bisa hadir silahkan. Setiap jam 5 kita gandengan tangan, kita terus satukan roh kita. Dan terlebih lagi sukacita. Inilah yang kita pelajari hari ini. Biarlah kiranya segala sesuatu perlombaan ini kita bisa menangkan bersama-sama. Karena perlombaan ini diwajibkan buat kita semua. Gak ada satu yang meleset, tidak ada satupun yang tidak mengalami perlombaan. Semuanya mengalami perlombaan dan semua diwajibkan untuk mengikutinya. Bagaimana kita mau menjadi pemenang, bagaimana kita mau menjadi yang terbaik, bagaimana kita mau menjadi yang seperti apa yang Tuhan mau, itu tergantung dari kita, pilihannya ada di kita. Kita mau nyerah atau kita mau maju.
Kalau kita mau menyerah, artinya kita menyerah sama Tuhan. Kalau kita terus maju, kita terus maju bersama Tuhan. Dan pujilah Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa.